Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diri. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent the ending. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta. Talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Buta, meski mata ketika tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent the ending. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta. Talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, karena jumlah pesertanya sudah 38 peserta, mungkin untuk kegiatan webinar sore hari ini akan segera kita mulai ya Bapak Ibu Talented People. Izin saya buka terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ibu Talented People sekalian. Selamat datang di acara webinar kami dengan tema menciptakan perubahan yang signifikan di organisasi dengan talent DNA. Bagi Talented People sekalian, sebelum dimulai, saya akan cek terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Apabila suara saya jelas terdengar di Zoom Talented Bapak Ibu,
Mohon bisa ketik angka 1 pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu talented people. Terima kasih Bapak Ibu talented people sekalian. Selanjutnya saya ingin memastikan apakah gambar saya terlihat jelas di layar Bapak Ibu talented people. Jika gambar saya terlihat jelas, mohon bisa ketik angka 2 pada kolom chat. Silahkan. Terima kasih Bapak Ibu talented people sekalian. Nah, sudah hadir juga di sini sahabat talented people kita semua dari berbagai instansi maupun perusahaan. Untuk itu, mohon Bapak Ibu talented people bisa ketikkan juga di kolom chat di mana Bapak Ibu talented people bekerja atau ditugaskan saat ini. Silahkan Bapak Ibu talented people. Silakan Bapak Ibu talented people bisa ketik di kolom chat di mana Bapak Ibu talented people bekerja atau ditugaskan saat ini. Mbak Radin dari Jakarta, Pak Budi Santoso dari Palembang, wah jauh sekali ya Pak. Mbak Ade dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, Pak Syamsuddin dari Makassar. Lalu juga ada Mbak Iin dari Bekasi Timur, Mbak Dewi dari Makassar, Mbak Yohana dari Bekasi, Syahriani dari Makassar, Bekasi. Wah, banyak nih warga Bekasi ya. Hai. Ada juga dari Magelang, dari RSP Prabu Mulis Sumatera Selatan. Baik. Mbak Diana Panggabean dari RS Mitra Keluarga Bekasi Timur. Baik, terima kasih Bapak Ibu talented people yang sudah hadir di Zoom dari berbagai daerah begitu ya, dari instansi, dari perusahaan maupun dari rumah sakit juga. Untuk itu, Bapak Ibu talented people sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim. Bagi talented people yang beragama lainnya, silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu talented people sekalian, perkenalkan nama saya Syifa Fitriana dari tim Edge Consulting ISQ Group. Hari ini saya akan memandu talented people sekalian dalam acara webinar kami, yaitu webinar Talent DNA dengan tema menciptakan perubahan yang signifikan di organisasi dengan Talent DNA. Webinar Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada sore hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun korporasi. Webinar Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Bagi talented people, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, Bapak Ibu talented people. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu talented people, saya juga ingin tahu nih, siapa di antara Bapak Ibu talented people yang hadir sudah tahu tentang talent DNA. Silakan ketik saya tahu jika Bapak Ibu mengetahui talent DNA.
Silakan Bapak Ibu talented people yang sudah mengetahui apa itu tentang talent DNA, silakan ketik saya tahu pada kolom chat. Baik, lanjut. Bapak Ibu gitu ya. Dan apa itu talent DNA? Ketik kolom chat saya belum tahu. Baik, Bapak Ibu talented people sekalian, webinar corporate sore hari ini terbagi menjadi dua segmen yang menciptakan perubahan yang signifikan di organisasi. Lalu segmen kedua, bagaimana bintang tamu kita menjalankan perannya sebagai direktur RSUD Cabang Bungin dengan menggunakan talent DNA sehingga bisa high performance. Siap, kita akan belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu talented people, pada sesi webinar sore hari. Sebuah kehormatan bagi kami kedatangan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Erni. Saat ini Dr. Erni adalah Direktur RSUD Cabang Bungin. Assalamualaikum, Dr. Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dr. Erni? Baik, Alhamdulillah Mbak Siva. Gimana kabarnya Baik, juga? Alhamdulillah baik. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Erni sudah hadir untuk memberikan kita semua begitu ya inspirasi talented people dalam memaksimalkan talent Dena pada fungsi dan tugas sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin. Sebelum pembahasan dan diskusi lebih lanjut bersama Dokter Erni, kita perkenalkan talent Dena Coach yang akan menjadi fasilitator sore hari ini, yaitu dengan Coach Uswatun yang biasa kami panggil juga dengan panggilan Coach Atun yang sudah hadir juga. Assalamualaikum, Coach Atun. Waalaikumsalam, Kakak Siva. Terima kasih. Gimana kabarnya, Coach Atun? Sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Apalagi Sehat, kedatangan tamu istimewa Alhamdulillah. ya, sore ini ya. Betul, Masya Allah kedatangan Dokter Erni begitu ya, Coach Atun Betul. dari RSUD Cabang Bungin sebagai Direktur. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah CV Coach Atun. Selain sebagai Talent DNA Coach, Coach Atun juga sebagai Project Manager di YSQ Group. Mungkin untuk mempersingkat waktu begitu ya, bisa langsung saja kita mulai segmen 1 ya Coach Atun ya. Baik, silakan. Ya, baik. Baik, mari Oke. kita masuk pada segmen pertama, yaitu menciptakan perubahan yang signifikan di organisasi bersama fasilitator talent DNA, Coach Atun. Baik. Silakan, Coach Atun. Terima kasih, Kakak Siva. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat semua untuk Bapak Ibu talented people di sini. Tadi ya yang sudah saya sampaikan bahwa kita kedatangan tamu istimewa, Dokter Teladan. Dan juga kalau saya jabarkan satu-satu prestasinya ternyata panjang sekali loh Bapak Ibu talented people. Jadi kita mencoba untuk mensamrikan gitu ya. Dokter Teladan juara 1 tingkat Kabupaten Bekasi 2010, Top 99 Innovator Nasional, Kemenpan RB 2022, Top 100 PNS berprestasi kategori inovatif Jawa Barat 2023 dan seterusnya. Saya tidak bacakan karena sangat panjang, Masya Allah. Dan di sini saya amazing juga nih, banyak sekali serta dari rumah sakit puskesmas rumah sakit swasta, salah satunya Mitra Keluarga Bekasi Timur yang sudah hadir. Saya yakin ini pasti ingin dapat sharing gitu ya, insight dari Dokter Eni yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu talented people, karena waktu juga sudah sore gitu ya, jadi kita sersang saja, serius santai ya Dok ya. Oke, saya ingin mulai untuk segmen pertama ya Dok. Ini kalau kita lihat kan dokter sekarang sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin gitu ya dok ya. Nah, apa sih dok sebenarnya tugas dan fungsi pokok dari RSUD Cabang Bungin itu sendiri dok? Kalau rumah sakit seperti kita tahu adalah Hmm. sebagai fasilitas kesehatan pelayanan rujukan.
Jadi kalau di RSUD sendiri kita di rumah sakit tuh rujukan itu ada dua ya, rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah. Nah, kebetulan saya bertugas di rumah sakit umum daerah di Cabang Uin. Kalau di Bekasi itu ada dua ya, satu di Cibitung, satu di Cabang Bungin. Begitu Nah, aja Bang. kalau di RSUD Cabang Bungin, kita mempunyai satu visi, yaitu Rumah Sakit Harapan Masyarakat yang berstandar nasional. Yang mana memang core bisnisnya itu adalah memberikan pelayanan kuratif, akan tetapi dalam pelayanan kuratif tersebut kita juga perlu memperhatikan sisi-sisi promotif, preventif, dan rehabilitatifnya juga sama. Jadi tugas khususnya seperti itu. Jadi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas ya untuk masyarakat. Seperti itu. Baik. Jadi selain fasilitas kesehatan kuratif juga tetap lakukan preventifnya juga gitu ya dok ya? Seperti itu. Lagi sekarang salah satu nanti di 2024 dan seterusnya itu penyakit-penyakit katastropik, kesehatan jiwa dan sebagainya itu juga peran rumah sakit juga sangat penting dalam penanggulangannya. Jadi nanti selain kuratif juga kita juga ada upaya promotif preventif juga, walaupun memang terbatas lebih ke arah individu gitu. Baik. Oke, dok. Dokter Erni sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin gitu ya dok ya? Ya. Nah, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama sih dok dan apa saja sih tugas sebagai direktur? Saya yakin pasti kan yang mengepalai RSUD gitu ya, dengan segala pernak-perniknya dari A to Z gitu ya, hulu ke hilir. Boleh dok di-spill sedikit, diceritakan dok? Ya, jadi sebetulnya saya lama aslinya itu di Puskesmas. Jadi saya hampir 15 tahun di Puskesmas sebagai dokter fungsional dan kemudian diberi amanah sebagai kepala Puskesmas. Dan sebetulnya baru saja diangkat jadi direktur itu pada Maret kemarin, akhir Maret 2023. Jadi seperti itu. Jadi sekarang pun sebetulnya masih learning by doing dan ternyata luar biasa ya. Dulu saya awalnya itu sangat suka dengan Puskesmas karena lebih ke arah promotif preventif dan kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi saya pikir itu kita lebih baik memperbaiki upaya di sana supaya tidak terlalu fokus kepada kuratif. Tetapi luar biasa, ternyata di rumah sakit pun Masya Allah ya. Jadi di rumah sakit pun itu luar biasa, bahkan ternyata life and death ya. Jadi antara hidup dan mati. Jadi kita dalam menolong masyarakat atau pasien itu betul-betul nyata di hadapan kita. Jadi ini pun satu pengalaman dan juga experience yang saya sangat suka sekali gitu ya di sini. Wah, ternyata luar biasa ya perjuangan teman-teman selama ini di rumah sakit gitu ya. Dari mulai GD sampai dengan ke belakang dari para dokter spesialis, kemudian perawat, semua penunjang lainnya itu betul-betul bahu-membahu ya dalam menangani pasien ini luar biasa. Dan saya pun sampai saat ini terus belajar dan belajar terus. Jadi kurang lebih saya sudah hampir 6-7 bulan. Hampir 7 bulan ya. 7 bulan ya. 7 bulan ya. Di Maret 2023 ya, diangkat sebagai Direktur RSUD Cabang Bumi. Masya Allah. Oke, dok, kalau dari peran RSUD Cabang Bungin sendiri nih, dalam pelayanan kesehatan masyarakat itu seperti apa sih dok? Tadi kan ada 2 rumah sakit ya dok ya? Antara Rumah Sakit Cabang Bungin dan Cibitung ya? Ya. Jadi Rumah Sakit Cabang Bungin itu dibangun dengan harapan bahwa bisa memberikan pelayanan rujukan di daerah Bekasi Utara. Karena di sana kan daerahnya tuh pesisir ya, di daerah pantai yang susah sekali aksesnya. Harapannya itu supaya menjadi untuk membantu masyarakat di sana gitu. Akan tetapi tiba-tiba di 2017 itu terbangun Rumah Sakit Cabang Bungin, 2019 BLUD, kemudian di 2020 ternyata COVID ya, COVID-19 menyerang. Setelah itu ditetapkan sebagai rumah sakit COVID dan tidak penerima sama sekali pasien umum, sehingga tantangan buat kami sekarang saat COVID sudah tidak ada, pasiennya jadi sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi image dari rumah sakit itu luar biasa harus coba dikembangkan. Jadi saat saya ke sana itu memang kondisinya rumah sakitnya karena COVID tadi belum berkembang. Iya gitu.
Nah, Hmm, akhirnya sekarang kita sudah mulai rebranding kembali dan alhamdulillah luar biasa ya. Dalam waktu singkat bisa sekarang sudah bornya udah sangat meningkat ya dibanding sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. hmm, Berkat kerja keras dari teman-teman semua nih. Masya Allah. Jadi sejak RSUD Cawang ini menjadi rujukan di daerah Bekasi Utara Pesisir gitu ya. Ya, Sudah ya, BLUD juga gitu ya. Mungkin ada ya, yang tanya di sini BLUD itu apa? Badan Layanan Umum Daerah ya dok ya. ya betul. Dan juga dirujuk menjadi RS COVID 2019 sempat sepi gitu ya. Ya, Dan sekarang pelan-pelan naik kembali sehingga okupansi bornya naik ya dok ya. ya, ya. Okupansi bor itu maksudnya ini ya, yang rawat Bed inap ya. occupancy rate, Bed iya of betul. yes, bed occupancy rate. Ya, Oke. Baik, Dok. Menarik ya, Bapak Ibu talented people di sini. Jadi, kalau saya dari RSUD, saya sangat tertarik nih sesi sore ini dengan Dokter Eni langsung. Oke, Dok. Kalau dari selama ini ya, Dok ya, saya paham bahwa dokter baru 6-7 bulan di RSUD Cabang Bungin, tapi talented people, saya melihat sendiri ya bagaimana keseriusan Dokter Eni untuk membangun gitu ya, mengembangkan SDM-nya gitu ya, sumber daya manusia yang ada di RSUD Cabang Bungin. Boleh di-share dok, diceritakan gitu ya, bagaimana sih proses pengembangan SDM RSUD Cabang Bungin ketika dokter belum masuk masuk gitu ya, perubahan secara monggo dok. Ini sepertinya nge-freeze ya, Bapak Ibu talented people. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu, sepertinya handphone saya agak di freeze. mobil. Oke, Dokter Eni dengar suara kami dok? Mohon maaf, Ya. ada beberapa image yang memang harus coba kita uh, Oke, sepertinya terputus. Mohon ditunggu dulu Bapak Ibu talented people. Jangan lupa tadi yang Kakak Siva sampaikan ya. Setelah ini ada free satu talent DNA untuk peserta teraktif gitu ya. Dan kita juga akan buka untuk informasi mengenai talent DNA pukul 17 sampai 17.15. Ditunggu ya talented people semuanya sambil kita menunggu Dokter Eni untuk tersambung kembali. Oke, Yes, gimana? Terdengar suara oke. saya? Terdengar dok. Saya ulang lagi pertanyaannya atau gimana dok? Oke, diulang tadi agak kurang. Boleh. Terdengar, Mang, Dok. Mangga, sebentar ya. Tadi dengan sepak terjang dokter gitu ya, untuk membangun RSUD Cabang Bumi, saya paham bahwa dokter baru sekitar 6-7 bulan. Eh, Kami ingin share gitu ya, saya yakin pasti bermanfaat untuk para peserta Zoom yang hadir, gambaran pengembangan dari SDM RSUD Cabang Bumi dok. Dari dokter belum bergabung sampai sekarang, apa sih yang dilakukan gitu ya. Kemudian perubahan signifikan apa yang sekarang terjadi setelah itu. Mangga Oke, dok. saat saya datang ke Rumah Sakit Cabang Bungin itu memang mempunyai banyak tantangan ya. Pertama dari image dari masyarakat bahwa ini adalah rumah sakit COVID. Jadi banyak yang tidak mau merujuk ke rumah sakit. Jadi FKTP banyak yang tidak mau merujuk. Kemudian pasien-pasien juga sama tidak mau merujuk. Kemudian ada beberapa image lainnya ya mungkin katanya kurang gercep atau kurang kompeten dan sebagainya. Tetapi setelah saya lakukan analisa, ternyata sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Akhirnya dilakukanlah beberapa inovasi layanan, kemudian menyatukan semua suara hati di Rumah Sakit Cabang Bungin, menyatukan semangat di Rumah Sakit Cabang Bungin, yang waktu itu kita bornya itu atau bed occupancy rate itu hanya 10%. Eh, can you imagine hanya 10% ya. Jadi kita Iya, hanya terbayang jadi sekali dok. sedikit sekali dan Mm-mm. sekarang itu eh, kurang lebih sudah hampir sekitar 60-70% hanya dalam waktu singkat sudah Masya bisa Allah. mencapai itu dengan berbagai inovasi. Saya Mm-mm. lihat di sana itu
saya coba mapping ya, man, money, material, method, Hmm. environment-nya. 5M ya. Ya, ternyata teman-teman di sana itu banyak yang muda-muda ya, Hmm. banyak-banyak yang melek IT, dan banyak yang gercep-gercep, keren-keren lah itu sebenarnya ya. Hmm. Kemudian digabungkan semua talented people-nya ya, jadi talented people-nya, jadi kayak talent DNA ya. Hmm. Talented people-nya ternyata semua tuh sudah pada punya inovasi gitu. Hmm. Ternyata setelah saya coba kumpulkan, mereka sudah punya namanya inovasi-inovasi. Ada 14 inovator, tim inovator yang Hmm. kami gabungkan menjadi inovasi Rusa Berlian. Nah, ini Rusa untuk Berlian. Rusa Masya Allah. Berlian. Rusa Hmm. Berlian itu singkatan dari Rumah Sakit Berorientasi Pelayanan. Wow. Dari 14 inovasi ini ada macam-macam, dan inovasi Hmm. baik di bidang manajemen maupun di bidang pelayanan medis maupun di penunjang medis. Hmm. Itu ada nama inovasi pentol, misalkan pendaftaran online, Hmm. ada librarian. Jadi banyak Hmm. nama-namanya lucu-lucu tapi bermakna gitu. Ada inovasi gadar gercep, ngopi Hmm. bareng, dan sebagainya. Nah, dari inovasi tersebut ternyata luar biasa. Alhamdulillah bisa Suaranya membawa jelek ya, rumah Dok? sakit. Halo, suaranya terdengar? Aduh, Oke. Halo, Dok. ya, suaranya Ya, bagaimana? oke. Tadi sempat hilang, boleh Oh, diulang, sempat Dok? bilang ya. Hmm. Oke. Hmm. Jadi setelah dilakukan mapping ya terhadap Hmm. talented people di sana, karena dalam Hmm. sebuah institusi pasti suluh utama adalah manusianya ya gitu. Betul, Sebagus betul. apapun sarana, sebagus apapun prasarana, kemudian semua material dan lainnya bagus, tapi kalau manusianya itu tidak bagus gitu ya, Hmm. itu percuma gitu. Ternyata Hmm. saya mapping talentednya itu bagus-bagus sebetulnya Hmm. ya, tinggal di Potensial gitu ya, Dok ya? potensial sekali Hmm. gitu. Nah, ternyata ada banyak tim inovasi di sana, ada 14 inovator Hmm. macam-macam ya. Akhirnya saya kemas semuanya dalam satu super app Hmm. inovasi, yaitu Hmm. inovasi Rusa Berlian atau Rumah Hmm. Sakit Berorientasi Pelayanan. Pelayanan. Ada macam-macam, ada inovasi uli bakar, ada inovasi skor, jadi Wow. lucu-lucu gitu. Seru. Ramen dan sebagainya, dan alhamdulillah dengan semua inovasi itu bisa meningkatkan pelayanan dan juga mutu pelayanan dari rumah sakit luar biasa. Hmm. Jadi efeknya tuh luar biasa gitu ke masyarakat juga. Masyarakat senang Hmm. dengan semua inovasi layanan kami, perubahan mutu layanan kami, image kami juga semakin bagus, dan alhamdulillah juga secara prestasi juga dalam waktu singkat itu sudah mencapai prestasi baik di Kabupaten Bekasi itu sendiri sebagai top 10 inovasi perangkat daerah ya dengan Wah. Rusapen ini, dan juga di tingkat provinsi alhamdulillah itu sudah 8 besar dari Wow. kurang lebih 300 Masya peserta. Allah, Masya keren Allah. banget, Jadi Dokter hanya Erni. dalam waktu singkat gitu, apabila kita mencoba menyentuh sisi manusianya Ya. itu luar biasa gitu. Seperti kata Pak Soekarno ya, Hmm. berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku goncang Goncangkan dunia dunia. gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah. Nah, di sini ada stafnya ada 217 orang. Hmm. Dengan PNS sekitar 74, dengan 114 sekian itu non Hmm. ASN. Hmm. Ada dokter spesialis juga banyak yang non ASN. Nah, semuanya saya ajak ke ESQ semuanya gitu. Jadi Hmm. pertama kali yang saya lakukan itu adalah itu. Jadi Hmm. bagaimana merubah mindsetnya, mempunyai semuanya grand why-nya itu adalah melayani. Kita karena di Hmm. rumah sakit itu intinya itu adalah melayani sebetulnya, bukan kita yang Hmm. minta dimaklumi gitu. Jadi kita yang Ya. melayani, dan alhamdulillah bisa berhasil gitu. Hmm. Masya Allah. Ya. Eh, Merinding saya dengarnya. Bagaimana dokter merubah baru 6-7 bulan banyak perubahan signifikan ya. Jadi kalau saya lihat sesuai judul ya, melakukan perubahan signifikan di organisasi ya, Bapak Ibu talented people semua. Sinyalnya.
Baik, Bapak Ibu, talented people, sepertinya ada kesalahan ini ya, sinyal dari Zoom. Ditunggu Bapak Ibu talented people. Oke, selamat sore. Selamat sore, talented people. Mohon maaf, koneksi kami kurang bagus. Tadi saya mengomentari Dokter Erni yang luar biasa ya. Jadi merubah yang tadinya rumah sakit COVID, yang tadinya bor bed occupancy rate-nya 10% hingga menjadi 60-70% gitu ya. Kemudian di sini menggunakan metode 5M, Bapak Ibu, Man, Method, Machine, Material, and Money gitu ya, yang dioptimalkan oleh Dr. Eni. Dan di sini ternyata Dr. Eni bisa melihat mutiara-mutiaranya RSUD Cabang Bungin, milenial yang berpotensi, yang melek IT, yang gercep gitu ya, untuk melakukan inovasi dengan nama Rusa Berlian, Rumah Sakit Berorientasi Pelayanan, Masya Allah. Dan di sini juga dari Rusa Berlian itu ada 14 inovasi yang masuk super apps ya, Dok ya. Dan tadi ya, akhirnya meraih prestasi top 10 Kabupaten Bekasi, lalu top 10 untuk inovasi rusak berlian itu ya, tingkat provinsi, Masya Allah. Yang saya dengar kemarin dokter ini cerita dari 100, dari 100 apa namanya, 300 deh. 300 300 ya, 300 nominasi naik menjadi top 10, Masya Allah. Luar biasa. Ini pasti dengan tangan dokter ya bisa melihat semuanya dalam satu helikopter view dengan mengoptimalkan yang resource yang ada gitu ya dok ya. Baik dok. Alhamdulillah. Berkat Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa Ta'ala. Semua Masya tidak akan Allah. mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudahkan, tidak Masya memberikan Allah. kelancaran. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke dok, kalau boleh tahu, tadi melanjutkan dari gambaran pengembangan SDM yang dokter lakukan. Oh ya, tadi satu yang menarik juga bahwa dokter ingin semuanya seperti halnya di Puskesmas Lemabang adalah mengenal dulu Grand Why mereka. Dan dokter mengirimkan semuanya ke training ISQ langsung oleh Pak Ari Ginanjar, Dokter Ari Ginanjar di training eksekutif ya dok ya. Yang dibagi kemarin 2 batch Agustus dan Oktober ya. Ya. Sehingga mereka dapat Grand Why. Nah Bapak Ibu talented people, maksud dari Grand Why ini sendiri adalah bagaimana mereka mempunyai inner drive ya. Jadi mini purpose yang berkaitan dengan spiritual. Jadi kalau ESQ ada Green Why, kemudian ada Strong Why yang berkaitan dengan emosional dan Big Play yang berkaitan dengan intelektual gitu ya. Nah, kemudian di sini kami ingin menggali lebih dalam dok mengenai apa sih kebijakan khusus dari Dokter Erni gitu ya berkaitan dengan pengembangan SDM di RSUD Cabang Bungin selain tadi dikirim ke ini ya dikirim ke training ISQ. Apa saja dok yang dilakukan? Monggo, Ya, Dok. jadi pengalaman saya selama belasan tahun di Puskesmas, kemudian sekarang di RSUD, itu atau di beberapa institusi, kalau kita ingin menyatukan hati, kemudian menyatukan visi misi, itu kan kita suka mengadakan capacity building gitu ya. Capacity Iya. building itu kalau menurut pengamatan saya itu paling efeknya itu hanya tidak terlalu everlasting lah. Jadi paling hanya beberapa bulan mungkin ya. Kecuali untuk capacity building yang betul-betul menyentuh Grand Why-nya. Grand Why itu adalah alasan tertinggi dia melakukan kegiatan atau tindakan kita ya. Dalam hal ini kan kita sebagai seorang pelayan masyarakat ya di rumah sakit Betul. ataupun di puskesmas itu melayani. Itu kita harus dapat meaningnya tuh alasannya tuh apa gitu. Apakah Alasan hanya tertinggi ya dok ya? alasan tertinggi. Jadi harus mempunyai motivasi tertingginya tuh apa. Nah, kalau sudah mendapatkan motivasi tertingginya, apapun itu akan
akan mudah dilakukan Hmm. tanpa harus apa menjadi terlalu banyak excuse gitu. Nah, itu saya Betul. ingin seperti itu. Nah, waktu di Wanasari, saya pernah di Puskesmas Wanasari di 2017 kalau tidak salah. Saya pernah juga dengan SQ dan efeknya juga Masya Allah, Alhamdulillah. Puskesmas Lemah Abang juga demikian. Alhamdulillah. Waktu saya, ya sedikit sharing ya, waktu saya masuk ke Puskesmas Lemah Abang, untuk aduh kasihan ya dokter Erni dipindahinnya ke sana katanya gitu Eh, kata orang ah kasihan kenapa kan ini oh karyawannya suka demo apa segala macam gitu tapi pas hmm. saya ke sana sebenarnya wajah-wajahnya tuh wah itu berlian-berlian semua tuh sebetulnya Masya gitu ya Allah. akhirnya Hmm. saya bawa SQ kemudian sampai menjadi top inovator nasional di Kemenpan RB top Wow, 99 gitu jadi apa ya kalau sudah ketemu itu Grand Grand Y-nya Way-nya ya dok. itu tuh akan bombastis gitu, akan Masya memberikan Allah. pelayanan juga yang terbaik. Masyarakat pun merasakan gitu, Hmm. merasakan pelayanan dari puskesmas seperti apa gitu. Jadi Hmm. demikian pula pada saat saya dipindahkan ke rumah sakit, saya Hmm. pun melakukan hal yang sama. Waktu di Lemah Abang saya bawa semuanya 76 waktu itu ya 76 Hmm. karyawan saya SQ langsung dengan Pak Rigi Nanjar di Menara 165 dan sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah Cabang Bungin saya bawa semuanya ada 217 ya. Hmm, ya. Tapi bergantian karena nggak Iya, kan kosong rumah sakit ya. iya betul. Ya, 100 orang dulu, kemudian 100 orang dulu. Dan alhamdulillah mereka apa ya terpana gitu. Ah, ya Allah ternyata Ya, ternyata memang kita hidup di dunia ini tuh sebetulnya sejatinya hanya sebagai khalifah itu. Jadi ya, melaksanakan sesuatu itu jadi lebih ringan karena semua hanya karena Allah semata gitu. Jadi Masya saya tuh Allah. sebenarnya ingin banget semua yang bersama-sama saya sebagai tim itu Hmm. menemukan grand why-nya tadi gitu Hmm. dengan Hmm. talent-talentnya yang sesuai. Nah, jadi Hmm. Hmm. seperti itu. Baik, dok menarik nih dok. Jadi ini Bapak Ibu Talented People, saya lihat ya di sini banyak ya puskesmas di Jakarta, di daerah, ada rumah sakit swasta juga nih dok. Bagaimana tadi ya, saya meng-highlight dokter ini betapa pentingnya Green Y untuk seluruh karyawan gitu ya, untuk pegawai. Dan ini ada dari Pak Ardi, keren dokter Eni, sangat peduli dengan tim, betul. Kalau saya melihat dokter Eni itu orang yang bisa melihat gitu ya potensi dari individu yang ada di dalam organisasi gitu ya. Nah dok Ya, yang karena menarik dok, ya Nah, monggo. menurut saya setiap manusia itu spesial, istimewa. Setiap manusia mempunyai cahaya suara hati sendiri-sendiri. Kalau sudah dinyalakan suara hatinya, dia talentnya apa, ininya apa, itu akan luar biasa fenomena. Jadi dan itu memang terbukti gitu. Nah, Hmm. dengan ya alhamdulillah terima kasih kepada Pak Ari Ginanjar dan seluruh timnya itu ya dengan mempunyai apa ya mengemas bagaimana kita menemukan Grand Why-nya dengan luar biasa itu Hmm. ya saya yakin di Indonesia emas 2045 tuh tercapai gitu ya. Masya Allah. Apalagi dengan Amin, tata amin, nilai berakhlaknya itu, insya Allah tercapai itu, insya Allah. amin, amin. Oke, dok, terima kasih dok. Kalau boleh tahu sebelum training ESQ gitu ya, dari skala 1 sampai 10 semangatnya karyawan itu waktu itu di angka berapa dok? Dulu, Ya, dulu, ini kalau ada teman-teman di cabang mungkin jangan marah ya. enggak dok, udah aman. Zamannya sekarang udah 10 deh kan. Dulu Udah, Masya Allah. sekitar dulu 4 kayaknya. 4 ya, Masya Allah. Jadi signifikan sekali ya perubahannya ya, Tapi ketika empat disentuh menurut Greenway-nya. menurut masyarakat ya, empat menurut masyarakat. Karena saya Hmm, pada saat ke sana pun bukan hanya jadi saya pada saat pertama datang ke rumah sakit Cabang Mungin, saya keliling ke semuanya mm-mm, gitu. mm-mm. Ke Oke. beberapa puskes, ke lintas sektor, ke camat, ke para kiai di sana. Kan di sana kan Hmm, daerahnya masih desa dan juga iya, kulturnya tuh sangat kultur yang sosiokulturnya tuh sangat tinggi. Jadi saya berkeliling ke sana, ikut subuh Masya Allah. keliling gitu dan Oh, sebagainya gitu. Jadi mendapatkan informasi seperti itu katanya rumah sakit mm-mm. Cabang Mungin pegawainya begini-begini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Iya, sekarang sudah tidak. Masya Allah. Di tangan dingin Dokter Erni ya. Alhamdulillah. Oke, iya. Dok, kalau boleh satu lagi ya, sebelum kita masuk ke segmen 2 nih dok. Dengan tema webinar kita sore ini gitu ya, bagaimana sih dokter melihat korelasinya dengan transformasi Indonesia gitu ya, menuju Indonesia emas? Karena saya yakin kan
salah satu adalah kesehatan masyarakat gitu ya. Masyarakat sehat menuju Indonesia emas gitu ya. Itu kurang lebih Hmm. seperti apa dokter melihatnya? Ya, untuk mencapai transformasi layanan kesehatan sampai dengan Indonesia 2045 itu membutuhkan manusia-manusia yang kuat mental ya, tahan banting dan juga mempunyai visi untuk melayani, visi berakhlak tadi. Kalau di PNS itu berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, kemudian kalau kompeten ya, kemudian harmonis ya, kemudian loyal, kemudian kolaboratif dan juga adaptif. Nah, ini bisa akan ke arah sana gitu. Jadi betul-betul transformasi layanan kesehatan itu, manusia kesehatannya harusnya betul-betul memenuhi tadi tata nilai berakhlak tadi. Insya Allah bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Apalagi tantangannya akan luar biasa nanti. Terutama nanti penyakitnya bukan hanya penyakit tidak menular, atau sebenarnya PTM ya, kayak jantung, kemudian kanker, kemudian stroke, ginjal dan sebagainya. Tapi ada juga masalah penyakit yang lain nih yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu kesehatan jiwa. Nah, sedangkan manusia-manusia itu kan jiwanya itulah yang akan menjadi suluh, nanti akan menjadi transformasi 2045. Nah, kalau misalkan kesehatan jiwa daripada para tenaga kesehatannya, kemudian kita semua ya sebagai masyarakat itu tidak mencapai ke sana, itu tidak akan tercapai itu Indonesia Emas 2045. Jadi betul-betul masalah mental health, kemudian tenaga kesehatan yang kuat bisa mencapai transformasi layanan kesehatan bila kitanya juga kuat secara mental, spiritual itu kuat. Setuju, Dok. Menteri ini tadi ya, saya jadi tergelitik nih tadi. Tidak hanya penyakit tidak menular, penyakit menular, tapi yang sekarang sedang ini ya dok ya, yang sedang banyak marak itu adalah kesehatan jiwa ya, kesehatan mental ya dok ya. Ya, Jadi betul. itu pentingnya bagaimana kita tidak hanya melihat secara fisik tapi secara psikis juga ya dok ya. Dan dokter ini Ya, Talented betul. People sedang mempelajari juga ilmu coaching. Saya yakin Ya, pasti ini berguna untuk tim dokter maupun berguna. pasien. Ya, insya Allah sebentar lagi hipnoterapis juga ya dok. Amin Untuk ya rabbal alamin. menjembatani tadi ya, yang sedang marak saat ini banyak case-case yang kita lihat ya di berita mengenai mental health. Baik dok, terima kasih banyak. Saya senang sekali nih jawaban dokter sangat ini ya, sangat menginspirasi. Ketik angka 1 kalau Bapak Ibu Talented People merasa terinspirasi, insightful gitu ya dari dokter Eni. Wah langsung Bu Alfa Tiara Ramba 1. Silakan Bapak Ibu yang lain. Wow, Ibu Mia Juwita juga, Bu Sahriani, Bu Kimeusa ada, Bu Ade Sulistiawati dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semua Talented People. Dan di sini kita akan lanjut Bapak Ibu ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah kaitannya bagaimana Dr. Eni menjalankan perannya sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin dikaitkan dengan talent DNA beliau. Nah, untuk ini kita jeda dulu ya dok, sebentar. Kakak Siva sebagai MC akan menyampaikan satu lagu dari e-consulting untuk webinar talent DNA sore ini. Silakan Kak Siva. Baik, terima kasih Mbak Atun. Bapak Ibu Talented People sekalian, buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu.
hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu Talented People, tadi kita sudah mendengarkan langsung gitu ya penjelasan dari Dr. Erni Herdiani sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin. Masya Allah, sangat ini ya inspiratif banget seperti itu ya Mbak Tun, ya Coach Atun ya. Betul Baik. sekali. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen kedua, bagaimana bintang tamu kita menjalankan perannya sebagai Direktur RSUD Cabang Bungin dengan menggunakan talent DNA sehingga Dr. Erni bisa high performance di RSUD Cabang Bungin. Bersama fasilitator kami yaitu Coach Atun. Sebelum kami akan membicarakan begitu ya mengenai talent DNA-nya dari Dr. Erni Herdiani, kita akan melihat tayangan video dari pencetusnya langsung yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut, dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis menjadi live tool, melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu Talented People, berikut adalah top talent Dr. Erni dan juga bottom 5 Dr. Erni gitu ya. Oke, jadi di sini ada top talent Dr. Erni dan juga bottom 5 talent Dr. Erni yang nanti akan kita lihat lebih detail. Kalau dilihat dari sini, talenta Dr. Erni ini terdiri dari 3 warna ya, yaitu ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, kenapa ya ada 3 warna tersebut? Mari kita simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini mengenai tipe talent DNA dari pencetusnya langsung, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning.
Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut. Warnanya merah itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 4 Baik, Bapak Ibu talented people, berikut adalah penjelasan top talent Dr. Erni yang akan dibahas lebih detail oleh Coach Atun. Untuk Coach Atun, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Siva sebagai MC sore hari ini. Bapak Ibu talented people, terima kasih masih stay tune di webinar corporate kita sore ini. Jangan lupa nanti ada satu free giveaway talent DNA dari kami dan open table ya Kak Siva ya dari pukul 17 sampai 17.15 untuk yang ingin lebih memahami dan tertarik untuk melakukan talent DNA. Betul juga, Mbak Coach Atun. Oke. Nanti jika ada peserta yang aktif begitu ya, ada yang ingin tanya, aktif di dalam kegiatan webinar sore hari ini, akan kami berikan giveaway, yaitu free talent DNA untuk satu orang yang aktif, dan juga nanti kita ada open table pukul 17 sampai 17.15. Stay Baik. tune. Oke, baik. Terima kasih Kakak Siva. Bapak Ibu talented people sekalian, kalau kita lihat di sini tadi ya, dokter ini luar biasa gitu ya, melakukan terobosan dalam waktu cukup singkat secara signifikan 6 sampai 7 bulan Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di sini top 10-nya, saya izin bacakan ya dok ya. Ada artikulatif, autoritatif, aversif, kolaborator, kontemplatif, kontekstual, convincing, courageous, decisive, dan directive. Tadi ya sudah disampaikan oleh Dr. Ari bahwa kalau warnanya biru itu adalah drive orang melakukan sesuatu berdasarkan dorongan gitu ya. Kemudian yang kuning adalah berkaitan dengan red walking, bagaimana dia Mas Abi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, dan yang merah adalah bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Nah, di sini kalau saya baca sekilas ya, Dr. Ren ini mampu menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami. Tadi Mas Adi udah sampaikan tuh, artikulatifnya clearly, message-nya sampai gitu ya. Kemudian secara lisan maupun tertulis, nanti Dr. Ren mungkin ada komen nanti ya dok ya. Kemudian bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, selalu waspada dan memperhitungkan risiko, serta melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dan mampu memahami diri dan makna dari setiap opsi yang terjadi secara mendalam, menghargai, memanfaatkan pengalaman masa lampau untuk juga mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Hal lainnya, dokter ini juga mengekspresikan apa yang difikirkan, dirasakan, juga menyampaikan aspirasinya secara terbuka, mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri, dan mengambil keputusan, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Nah, ini serunya kalau kita gali-gali nih langsung dari Dokter Reni ya dok ya. Izin saya mulai ya dok ya. Oke, boleh. Oke. Ini talent DNA bisa bacanya gitu. Dan Bapak Ibu talented people, kalau yang sudah ambil talent DNA dan mungkin ada yang sama, boleh ya sambil diikuti ya. Oke dok, sudah berapa lama sih dok Dokter Edi menjadi PNS dok? PNS saya 2006 April, berarti udah 17, Sweet 17. Wah, Sweet 17 ya, lagi sweetie-sweetinya gitu dok ya, manis-manisnya ya. Oke. Nah, Sweet 17 ini, 17 tahun ini, apa saja sih yang peran yang pernah dijalani dokter sebagai ASN, dalam ini sebagai dokter ya? Ya, ya saya memilih menjadi PNS tuh dulu karena emang dekat dengan masyarakat ya. Saya senang banget. Di kedokteran pun saya ngambil, kalau di kedokteran sebenarnya karya tulis ilmiah ya, atau kalau di sini itu skripsi gitu, terkait kesehatan masyarakat. Memang saya senang banget di dalam hal bagaimana kita membangun di sebuah masyarakat gitu. Jadi di PNS ini tugasnya itu sebetulnya adalah banyak pahalanya gitu sebetulnya ya. Gitu.
apalagi melayani dengan hati ya dok ya. Iya, melayani dengan hati. Karena ibu saya selalu mengajarkan seperti itu gitu. Kamu jadi apapun itu, nomor satu itu Allah dulu gitu. Nanti yang lain mengikuti gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu. Oke dok. Dari tadi ya peran dokter tadi sebagai dokter, kepala puskesmas, sekarang direktur di RSUD Cabang Bungin. Dari semua peran tersebut sebenarnya buat dokter yang mana sih yang paling berkesan dok? Peran yang paling berkesan ya. Mm-mm. Yang paling berkesan itu kalau kita, misalkan gini, kayak di puskesmas kita mempunyai sebuah permasalahan, misalkan ada kasus DBD gitu, Mm-mm. atau kemudian ada kasus banjir, atau kasus apa itu yang melibatkan harus puskesmas berjibaku, atau kemarin COVID, atau sekarang di rumah sakit ya, dengan berbagai macam tantangannya yang harus dihadapi, bahwa di cabang mungkin diperlukan beberapa pelayanan. Nah, saat sudah berhasil gitu atau masyarakat mungkin angka kesakitannya menurun, kemudian masyarakat merasa puas dengan layanan kita, itu tuh rasanya bahagia gitu. Nah, itu di situ, titiknya tuh di situ. Mm-mm. Oke, masyarakat puas, angka ini menurun gitu ya. Nah, bagaimana dok, apa yang dokter lakukan gitu ya, berjibaku dengan tim itu apa sih? Kalau boleh di-share gitu ya, boleh tahu apa yang dokter lakukan kepada tim maupun juga kepada stakeholder gitu ya, sehingga tadi masyarakat jadi puas, pelayanan Nah, meningkat gitu dok. nah, itu kan tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Yes, Tidak bisa kita ya. lakukan sendiri, nggak mungkin gitu. Jadi selalu kita harus membentuk satu tim. Itu tuh Hmm. senang banget gitu kalau dalam di puskesmas eh, atau mungkin di rumah sakit itu kita tuh sama-sama bareng-bareng. Nah itu saya yang paling senang. Saya paling senang tuh kalau kayak tadi tuh saya saat saya diamanahkan satu tempat, saya melihat potensi. Kemudian saya seperti RSUD Cabang Bungin ini, saya seperti memungut berlian-berlian, menyatukan, merekatkan jadi satu. Kemudian menjadi sesuatu hal yang baik bagi masyarakat, buat rumah sakit, buat pemerintah daerah gitu. Jadi kita sebagai masyarakat juga nggak susah, nggak rugi nih bayar pajak nih, nggak rugi kayak gitu. Terus sebagai pegawai pemerintah tuh seneng gitu. Itu tuh kayaknya seneng banget gitu berhasil. Makanya itu kalau kita sudah bareng-bareng dengan tim semuanya, kita bersatu, berhasil melayani masyarakat, masyarakat puas, itu kita senang. Itu yang paling berkesan tuh itu memang. Di setiap tempat itu saya berkesannya itu memang. Ya. Tadi dokter sampaikan ya, bagaimana membentuk tim, menyatukan tim, kemudian melihat potensi SDM gitu ya. Kalau saya lihat di sini kan sangat kuat ya dokter ini eh, kolaboratornya ya, Bapak Ibu talented people sekalian. Dan saya yakin pasti mengkolaborasikan tim itu kan tadi harus meyakinkan gitu ya. Kemudian harus mudah dipahami. Betul dok? Iya, iya betul. Apa yang dirasakan oleh tim ketika dokter mengumpulkan mereka gitu ya, kemudian memanggil mereka menyampaikan pendapatnya. Biasanya setelah dikumpulkan itu mereka berpendapat apa dok? Feedbacknya seperti apa? Mereka senang, mereka senang, mereka ternyata bisa ya gitu, ternyata ini ya gitu, jadi apa ya, kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka mempunyai kemampuan itu gitu. Jadi saya berusaha meyakinkan mereka juga bahwa we can do it, you can do it, you have the power gitu, Wow. you have the ability gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin nggak merasa punya keistimewaan. Jadi menurut saya, you are special, kamu punya keistimewaan gitu. Walaupun kayak di salah satu puskesmas saya itu bukan pemimpinnya, saya waktu itu hanya dokter fungsional biasa, bukan kepala puskesmas gitu. Tapi saya sampaikan waktu itu ada wabah DBD, saya ingat banget tuh. Ada DBD, kemudian kita membuat inovasi apa nih ya? Kita bikin lomba apa tuh? Lomba rumah yang bebas jentik kayak gitu. Nah, Alhamdulillah ternyata kepala puskesmasnya setuju, almarhum Bu Hasna, saya ingat banget. Akhirnya kita bareng-bareng tuh bikin tim. Jadi walaupun bukan saya sebagai seorang pemimpinnya gitu, sebagai kepala puskesmasnya, ternyata teman-teman setelah diajak tuh
senang juga gitu. Dan Hmm. ternyata pas masyarakat suka, mereka juga senang. Nah, ternyata di setiap tempat pun seperti itu gitu. Jadi Hmm. luar biasa ya. Jadi sebetulnya itu tadi, saya yakin setiap hati manusia mempunyai Ya, suara hati itu tadi. Nah, saya sentuh suara hati itu, akhirnya Masya bergabung menjadi satu, menjadi sesuatu yang fenomenal gitu. Oke, makasih dok. Ini Bapak Ibu talented people really gitu ya, jelas sekali bahwa tadi dengan kolaboratornya Dr. Eni ya, kolaborator ini adalah bagaimana melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama gitu ya, dan juga tadi meyakinkan timnya bahwa mereka mampu gitu ya. Jadi mempengaruhi orang lain untuk menerima pemikiran yang disampaikan dan tadi juga kita lihat artikulatif menyampaikan message dengan clearly gitu sehingga mereka mudah memahami ya dok ya. Mungkin insya Allah. Oke, dok, tugas seperti apa sih yang paling menyenangkan untuk dokter? Itu tadi Mm-mm. menyatukan Menyatukan tim. suara Hmm, hati. Pokoknya kita itu nggak mungkin bisa kerja sendiri, apalagi di kesehatan ya. betul. Nggak mungkin dari depan sampai Mm-mm. belakang tuh semua kita tim. Nah, kalau Hmm. kita nggak bersatu, padu, nggak kompak tuh nggak bisa. Nah, Mm-mm. saat kalau sekarang saya posisi sebagai pemimpinnya gitu, Mm-mm. saat Mm-mm. berhasil menyatukan semua itu kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, itu saya bahagia banget gitu, seneng gitu. Hmm. Tidak Iya. bisa terkatakan oleh apapun gitu. Jadi seneng banget gitu. Jadi di sini emang dokter sangat suka gitu ya mengkolaborasikan tim dan Ya, memimpin mereka gitu ya, mengarahkan orang lain, mengendalikan situasi juga ya. Karena di sini juga ada direktif gitu ya. iya. Oke, dok, boleh tanya hal lain nih. Apa sih yang sering orang lain sampaikan gitu ya tentang pembawaan dokter? Oh iya, dokter ini tuh ini ini gitu. Kurang lebih seperti apa sih dokter sering dengar? eh yang saya sering dengar itu Dokter Erni ramah, tapi Hmm. tegas katanya gitu. Tapi untung nggak bilang galak ya gitu. Galak sih enggak sih. Eh, ramah tapi tegas gitu. Hmm. Eh, Hmm. terus nggak pandang bulu katanya. Nggak pandang Eh, bulu. Siapapun kalau emang ya salah ya harus hmm. mempertanggungjawabkan gitu. Ke Mm-mm. apa lagi ya? Apa ya? Katanya mereka ya Mm-mm. berwibawa Ya, katanya gitu. berwibawa. Oke. Terus nggak tahu ya, mungkin karena apa ya, semua karena Allah ya, semua karena Allah. Terus Hmm. rasanya kita juga tidak bisa kalau kalau melibatkan sesuatu tanpa menyebut asma Allah gitu, Hmm. tanpa. Jadi saya selalu membawa itu ke dalam ke dalam semua lingkup lingkup Mm-mm. pekerjaan itu, walaupun saat apel atau saat apa, saya Mm-mm. selalu menyebut asma Allah dan juga selalu Masya Allah. mengingatkan bahwa kita tuh grand why kita tuh ini gitu. Masya Jadi Allah. seperti itu gitu. Karena itu sebagai motivasi yang everlasting dan unstoppable gitu. Masya Allah. Ini menarik ya, dokter ini, Bapak Ibu talented people. Tadi dokter ini tuh tegas, tidak pandang bulu, tidak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, bener, disanjung, salah, ditegur gitu ya dok ya. Jadi bagaimana ini kuatnya autoritatif Bapak Ibu. Di sini orang autoritatif adalah memberikan penilaian dan sanksi secara tegas. Dan tadi kalau kita sering lihat keywords dokter ini adalah green why, gitu ya, suara Iya, iya. hati, ya kan? Itu karena dokter ini juga memiliki top 10 adalah di kontemplatif. Jadi orang yang mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam. Jadi dokter N itu bisa tadi ya menggabungkan top 10-nya itu di antara yang lain tadi ya. Orang biasanya kan otoritatif itu kan berani menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jadi di sini juga ada courageous-nya. Gitu ya, Dok ya. Dalam menyampaikan masukan dan saran. Oke, Dok, Alhamdulillah. selain itu apa lagi dok? Tegas, berwibawa, grand Hmm. Y. Tapi walaupun saya tegas, saya Ah, tidak pernah ada satu kode etik ya. Saya tidak pernah mhm. tuh namanya ngomelin anak buah depan orang. Nggak pernah Masya tuh. Allah, Jadi Masya saya Allah. selalu menghormati dan menghargai ya. Mhm, Kalau kita ngingetin ya nggak boleh ya, walaupun dalam WA grup atau itu ya kita mhm, empat mata saja gitu. Dan itu mhm. alhamdulillah sih teman-teman jadinya merasa dihargai sih. Karena kita sebagai manusia tuh tidak ada yang sempurna ya. Ya, Ya saat kita melakukan kesalahan pasti ada banyak mhm, kebaikan lagi. Jadi walaupun saya mhm, tegas gitu, galak, bukan galak ya, tegas gitu ya. Tapi saya nggak pernah mhm, namanya mhm, ngomel-ngomel mhm. tuh nggak pernah gitu. Hmm.
Apa tuh di situ tuh? Iya, eh sangat clearly di sini decisive dok. Jadi decisive itu bisa Ah, mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dengan mengambil keputusan. Jadi dokter ah, ketika lihat, di perlu ditegur, tapi dokter melihat bahwa ntar dulu, nanti di tempat terpisah, empat mata, saya tegur, tapi di depan saya enggak. Jadi bisa mengakhiri, mengambil keputusan. Itu salah satu dari ciri decisive juga. Oke dok, ini ternyata banyak banget ya pertanyaan untuk dokter, tapi saya senang banget nih, luar biasa animo peserta. Satu lagi boleh dok ya, Boleh, boleh. sebelum ke pertanyaan nih. Prestasi yang paling dibanggakan sebagai ASN dok, sebagai dokter gitu ya. Boleh dok Nah, di-share. ini kalau ditanya ini saya ini prestasi yang paling membanggakan itu kalau melihat pasien tersenyum. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau masyarakat pas ketemu, terima kasih Dokter Erni, timnya luar biasa gitu. Apalagi pada Hmm. saat COVID kemarin ya gitu. Hmm, Terima hmm, kasih hmm. Dokter Erni, tim kita namanya tim TGC ya. Tim Hmm. TGC-nya itu gotong-gotong oksigen ke rumah, terus Hmm. kemudian mereka tanpa kena lelah, akhirnya alhamdulillah dapat top 99 inovasi ya, pancoran Innovator emas ya, namanya. Kemenpan-RB. Nah, Oke. Hmm. pancoran emas itu semua masyarakat merasa bahagia itu, saya bahagia sekali gitu, dan saya bangga kepada teman-teman di Puskesmas Lemah Abang gitu ya. Hmm. Terus Hmm. kemudian di rumah sakit juga demikian. Sekarang tuh setiap saya ada acara dengan eh, camat, dengan Kepemda sekalipun ya, Hmm. Pak di apa kepala dinas atau Pak Asda atau Pak Hmm. Bupati Hmm. menanyakan terima kasih dok, Rumah Masya Allah. Sakit Cabang Bungin luar biasa sekarang peningkatannya katanya. Hmm. Eh, dari yang kelihatan signifikan kan, kalau Hmm. di Pemda tuh dilihat dari pendapatan ya itu. Hmm. 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 Pendapatannya itu terus terang pada saat awal-awal memang sangat sedikit sekali ya. Sekarang kita Hmm. sudah meningkat sampai 6 kali lipat gitu ya. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. dan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Keep up the Hmm. good work, Dr. Erni dengan timnya semua gitu. Jadi Hmm. saya apa ya rasanya sebagai stakeholder eh, apa dengan tim-timnya, tim rumah sakit yang sudah bekerja keras menjadi apa pemerintah tersenyum, ke masyarakat Hmm. tersenyum gitu. Itu saya rasanya bahagia sekali gitu. Hmm. Dan saya rasa itu Masya prestasi tertinggi. Allah. Apa sertifikat atau apa mungkin Hmm. piagam atau apa itu mungkin dari manusia. Tapi kalau Hmm. 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 pasien tersenyum, masyarakat tersenyum, bahagia, itu saya rasa itu prestasi tertinggi. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu Talented People, saya Berkah. yakin ya. Iya, yakin dan percaya nih, dimensi rasa tidak akan pernah mudah dibohongi gitu ya. Dari hati pasti akan kembali ke hati. Apa yang Dokter Eni sampaikan adalah refleksi dari rasa terima kasih, pandangan mata dari pasien yang sampai ke Dokter Eni, dan Dokter Eni ceritakan ke kita itu luar biasa ya. Sampai energinya ke kita, tadi juga Mas Adi sampaikan energinya sampai ke kita. Karena kembali lagi ya, saya sangat appreciate ya dengan para tenaga medis, pelayanan kesehatan, sangat paham ketika COVID, kita tahu ya sangat chaos gitu ya dok ya, yang Ya, kalau tidak cepat diambil keputusan tindakan itu nauzubillah ya, itu korbannya bisa semakin banyak. Dan salut kepada Dokter Eni dan seluruh insan rumah sakit yang ada di sini maupun puskesmas. Kami sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena itu luar biasa perjuangan Bapak Ibu semua dengan APD yang luar biasa tebal dan panas. Kami yakin seperti itu. Terima kasih dokter untuk waktunya. Dan di sini ternyata banyak sekali pertanyaan untuk dokter. Nanti Kasif akan bacakan gitu ya untuk sharing insight-nya dari dokter supaya mereka juga mendapatkan apa yang dokter rasakan dan dokter lakukan. Silakan Kasif, Pak. Baik, terima kasih Coach Atun. Masya Allah, Dokter Erni sangat uh, inspirasi banget gitu ya untuk kami semua. Gimana cara Dokter Erni bekerja, berkontribusi untuk RSUD Cabang Bungin. Dan benar kata Mas Ardi juga nih ya, energi dokter sampai ke sini ke kami gitu ya. Walaupun ini online tuh energi aktif dokter tuh benar-benar karena yang tadi begitu ya, karena sampainya ke hati juga. Izin dokter,
Beberapa pertanyaan dari peserta nih. Peserta alhamdulillah aktif-aktif dokter, banyak yang ingin tanya begitu ya ke Dokter Erni. Dari Alfa Tiara Remba, selamat sore Dokter Erni. Saya Tiara izin bertanya bagaimana cara menemukan Grand Y. Mohon dikoreksi jika perlu salah dan jika sudah menemukan bagaimana cara untuk tetap konsisten dan komitmen menjalankannya. Seperti apa nih dari versinya Dokter Erni begitu ya. Silakan dokter. Ya, eh, tadi cara menemukan Grand Y ya. Ya betul, cara menemukan Grand Y dan jika sudah menemukan, bagaimana caranya untuk tetap konsisten dan komitmen menjalankannya. Jadi mungkin sebagai pakarnya pasti Pak Ari Ginanjar ya, untuk bagaimana cara menemukan Grand Y-nya Iya. gitu. Karena saya pun dibimbing oleh beliau, beliau luar biasa gitu ya. Pada saat saya waktu itu di 2000 berapa ya, saya ikut ESQ, kemudian saya ikut ESQ lagi. Semakin saya pahami bahwa esensi kita hidup itu apa gitu ya. Nah, kalau saat kita menemukan esensi kita hidup itu apa, maka kita akan menemukan Grand Y-nya. Dan saya bukan pakarnya untuk menjelaskan terkait Grand Y, tapi Grand Y itu adalah bagaimana esensi kita itu hidup untuk apa. Nah, ternyata saya menyadari bahwa kita tuh hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah khalifah Allah gitu. Jadi kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Nah, setelah saya menyadari itu, kalau kita sudah menemukan Grand Y, insya Allah itu akan terus menyala Grand Y itu. Jadi kalau sudah ketemu itu Mbak, tadi yang bertanya siapa? Bu Tiara ya, Kak? Iya betul, ada namanya Bu Alfa Tiara Ramba. Kalau sudah menemukan Grand Y-nya insya Allah yang tadi saya katakan unstoppable. Jadi kita akan selalu teringat. Mungkin namanya manusia ya, ada kadang-kadang lupanya, tapi pasti akan kembali. Jadi seperti itu kalau kita sudah menemukan Grand Y-nya. Karena Grand Y itu adalah motivasi tertinggi. Kalau motivasi itu kan ada beberapa tingkatan ya. Kalau Pak Ari mengajarkan itu adalah pertama ada strong Y, ada big Y ya. Kalau strong Y itu mungkin terkait kita kerja tuh atau kita hidup di dunia hanya mencari materi gitu kan ya. Kemudian yang kedua yang big Y itu mungkin yang mencari apresiasi gitu. Nah, kalau selama yang saya hadapi pun setelah mendapatkan materi, kemudian mendapatkan apresiasi, rasanya pasti masih terasa kosong kan ya. Kalau kita sudah menemukan Grand Y kita, maka kita rasanya itu sudah fulfill gitu. Jadi pokoknya nggak bisa diceritain di sini, tetapi intinya kalau sudah menemukan alasan kita, motivasi tertinggi kita itu hanya Allah, itu semuanya beres. Gitu. Allah, keren banget Dokter Erni untuk penjelasannya begitu ya dari pertanyaan Bu Alfa Tiara Ramba. Jika Bu Alfa Tiara Ramba begitu ya ingin mengetahui Grand Y yang lebih lanjut gitu ya, bisa mengikuti training Grand Y bersama ISQ seperti itu. Siap. Lanjut dok, ada pertanyaan juga dari Mas Ardi Ralyanata. Gimana cara Dokter Erni agar timnya nih melaksanakan tugas dari pimpinan dengan ikhlas, dan kalau ada tim yang gampang ngambek, gimana caranya Dokter Erni handle seperti itu? Silakan Nah dokter. ini pentingnya talent DNA gitu. Pentingnya talent DNA dari karakter kalau kita ini posisi sebagai pemimpin ya, supaya anak buah kita melaksanakan tugas dengan ikhlas gitu ya. Ini lihat karakter dari anak buah kita, dan kita pun jangan apa ya, seuzonan gitu sebagai seorang pimpinan. Ini kok kayaknya slow respon sih, ini kayaknya udah keburu marah duluan. Nggak, kita selalu mengedepankan pemahaman terkait talent DNA ini. Kebetulan di RSUD Cabang Bunga semuanya udah ikut talent DNA. 217. Jadi saya bisa paham nih karakter orangnya seperti ini. Mungkin kalau di WA tidak terlalu respon, tapi kerjaan beres gitu. Oh, dia sukanya ini kerjaannya tuh yang hal-hal yang tidak berbau-bau yang jelimet-jelimet gitu. Jadi kita lebih memahami itu. Nah, setelah itu saat kita memberikan tugas pun dengan cara yang beda. Saya mempunyai 3 orang kasih ya, kasih bakti-U sama kasih pelayanan medis dan kasih penunjang medis. Mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang satu tuh talent tertinggi itu caring, yang lainnya itu talentnya itu inovator, yang satunya lagi affection ya, lebih tinggi. Nah, saya kalau ngajak memberikan tugas kepada yang caring, caranya beda gitu. Mungkin saya ajak dulu ngobrol, kemudian kita ya
sambil makan kopi dan sebagainya. Jadi kita lihat-lihat karakternya gitu. Nah, habis itu disampaikan tugasnya seperti ini. Ada yang kalau misal ngasih tugas tuh cuman nanti tolong bikinin ini ya, tanpa dikasih penjelasan lebih lanjut, tanpa tahu talent dia juga bingung gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak mau ngerjakan bukan karena nggak mau, kadang nggak ngerti gitu atau seperti apa. Jadi kita harus memahami karakter daripada anak buah dulu ya. Jangan langsung memberikan perintah tanpa tahu kira-kira kendala yang terjadi apa gitu. Dan insya Allah setelah itu semuanya ikhlas dan semuanya kerja itu langsung selesai gitu. Jadi tidak ada yang tidak selesai, alhamdulillah gitu. Apalagi pelayanan di rumah sakit ya harus serba cepat gitu. Nggak bisa uh, obat kosong tuh nggak bisa, harus segera gitu. Jadi ini memang krusial. Jadi kita memahami sebagai pemimpin pada anak buah. Baik, terima kasih Dokter Erni atas jawabannya begitu ya. Izin dok, ini di chat banyak banget gitu ya peserta yang ingin tanya. Untuk ini mungkin akan saya bacakan juga ya, nanti akan ada jawaban singkat gitu ya dari Dokter Erni supaya semua peserta ini bisa terjawab gitu ya pertanyaannya. Izin ya dok ya. Dari Baik. Ali Al-Fajri bertanya gitu ya, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan talent yang ada pada diri kita dan bagaimana cara mengaplikasikannya untuk bisa mempengaruhi orang lain dan menjadikan tim kerja menjadi solid. Mengoptimalkan talent ya. Jadi memang yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa selalu hebat di semua sisi. Jadi kita sukanya di mana itu dikembangkan. Kemudian apa tadi Pak yang kedua? Baik, yang kedua begitu ya, terkait bagaimana cara mengaplikasikan untuk bisa mempengaruhi orang lain dan menjadikan tim kerjanya solid gitu, dokter. Nah, bisa seperti itu, kita harus tahu dulu medannya. Semuanya gitu. Misalnya contoh saya mau bikin inovasi rusa berlian menyatukan semua. Saya harus mapping dulu semuanya. Saya harus pelajari satu-satu. Kemudian saya harus banyak baca ya. Nomor satu banyak baca sih ya. Iqra. Regulasinya saya pelajari, semua saya pelajari. Nah, saat kita mau mengajak orang, kita harus punya ilmu dulu gitu. Jadi kadang orang nggak yakin kalau kita nggak pegang regulasi gitu. Nanti kalau mereka nanya saturannya gimana, nah kita udah tahu. Jadi begini gini gini. Jadi mereka yakin secara hukum ini aman gitu ya. Kemudian secara teknis juga saya kan udah belajar mungkin benchmark kemana-mana. Benchmark nggak mesti harus datang ke satu tempat ya, tapi lihat di literatur juga bisa. Jadi kita cari ilmunya dulu, tahu, memahami dulu. Nah, insya Allah tuh nanti akan meyakinkan sekali. Siapapun itu akan tidak yakin kalau kita sudah tahu ilmunya gitu. Baik, siap. Terima kasih dokter. Ini lanjut dari Pak Budi Santoso. Bagaimana cara atau tips yang praktis menyamakan persepsi dalam tim versi dokter Erni? Seperti apa? Pertama itu adalah pasti setiap manusia punya suara hati yang sama. Tadi Pak Ari bilang anggukan universal. Nah, saya cari persamaannya dulu, jangan cari perbedaan. Kalau kita berdebat biasanya semua ke arah perbedaan kan? Nah, saya cari persamaannya gitu. Saya cari persamaannya biasanya pasti semua mempunyai mau maju sama-sama gitu biasanya. Nggak pernah ada yang satu mau mundur ya satu mau, tapi biasanya kalau dalam satu institusi pasti maunya maju. Nah, semangat itulah yang dimunculkan walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Akhirnya semuanya kita bisa bareng-bareng. Itu yang sering saya terapkan ternyata yang berhasil gitu. Kayak di sini misalnya kita mempunyai tantangan terhadap beberapa pihak lintas sektor yang mungkin tidak sepaham dengan kita, tapi setelah kita samakan, kita sama-sama mempunyai semangat yang sama, Pak. Saya sebagai posisi di rumah sakit, Bapak di masyarakat, lalu kita sama-sama memajukan. Akhirnya malah oke. Jadi nggak ada tuh namanya, tadi Pak Ari sampaikan bahwa anggukan universal tuh ada. Samakan suara hati, insya Allah semua perbedaan menjadi satu. Gitu. Iya, terima kasih dokter. Ini lanjut ada dari Kimia Usada gitu ya. Apa kalau untuk meningkatkan kapasitas kita wajib ikut training ISQ Pak Ari, dokter Erni? Halo Mia, ini Mia teman saya nih. Oh baik. Namanya khusus nih, Kimia Usada nih teman SMA saya, bestie saya nih, Masya Allah. Masya Ketemu ya, Allah, jumpa Bu di Zoom ya Mia. sore ini ya, Bu Mia. Iya. Apa tadi pertanyaan? Apa kalau untuk meningkatkan kapasitas kita wajib ikut training ISQ-nya Pak Ari, dokter Erni?
Oh, kalau yang wajib itu sholat ya. Iya, betul. Ah, ya itu tergantung masing-masing ya gitu. Kadang kita harus mencari guru ya, mungkin guru. Jadi kita kadang mencari sendiri mungkin bisa, tapi paling pas tepat itu kalau kita berguru dengan orang yang tepat gitu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah saya awalnya tuh ikut ESQ lewat membaca buku dulu ya, buku beliau. Masya Allah saya, oh iya betul juga ya gini. Akhirnya saya tertarik ikut trainingnya dan saya terapkan dan juga kemudian ke teman-teman semua saya karena saya ingin juga semua ingin merasakan menemukan Grand One suara hati saya ajak semua sampai rumah sakit dan memang beliau tadi apa ya building karakternya tuh memang pas ya jadi kalau saya pribadi ya sebagai saya seorang pemimpin satu institusi saya maunya semua ikut ESQ gitu. Tapi ya kalau untuk masalah mewajibkan kepada semua itu tergantung masing-masing. Tapi karena saya alhamdulillah rumah sakitnya kan sudah BLUD ya, sudah BLUD. Nomor satu yang mau saya bangun adalah building karakter tadi, masalah terkait mainnya dulu gitu. Akhirnya saya bawa SQ karena menurut saya pelatihan atau training yang komprehensif ya dari mulai emosional, spiritual, kemudian emosional, intelektual dan spiritual tuh komplit nih di sini gitu. Jadi konsepnya adalah emosional, intelektual, spiritualnya tadi dan ini ada di ISQ ini dan kebetulan Pak Guru kita Pak Ari Ginanjar ini yang mengajarkan. Masya Allah semoga Allah memberikan keberkahan kepada Pak Ari dan juga semua timnya para coach yang sudah mengajarkan kita semua gitu ya. Semoga menjadi pahala jariah buat beliau-beliau. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa Indonesia Emas 2045. Amin, amin, ya rabbal Amin, ya Allah, alamin. amin, Ibu. Baik, Bapak Ibu, talented people begitu ya. Karena keterbatasan waktu pada webinar sore hari ini, jadi ada beberapa pertanyaan gitu ya, belum terjawab gitu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu talented people. Ini ada video dari Dr. Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tim collaboration menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Baik, Bapak Ibu talented people gitu ya. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta lebih sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Baik, terima kasih Bapak Ibu talented people. Sebelum closing gitu ya, mungkin ada closing statement dari Dr. Erni. Silakan Dok. Baik, terima kasih Kak Siva. Jadi apabila kita sudah menemukan jati diri kita, menemukan grand why kita,
hakikat kita sebagai manusia di muka bumi ini, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di hadapan umat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. ESQ, keren, talent DNA luar biasa. Siap. Sama-sama Dr. Erni. Baik, Bapak Ibu Talented People, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman yang tersedia di layar atau scan barcode pada layar berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu begitu ya bagaimana caranya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus pukul 17 sampai 17.15 seperti itu. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway free talent DNA kepada satu orang pemenang. Baik, jadi pemenang untuk sesi kali ini yaitu dari Bapak Ali Al-Fajri. Selamat Bapak Ali Al-Fajri yang sudah aktif dari awal begitu ya. Udah tanya jawab bersama Dr. Erni. Selamat Bapak Ali Al-Fajri, bisa kirimkan gitu ya untuk nomor telepon dan email di kolom chat untuk Bapak Ali Al-Fajri. Untuk Bapak Ibu yang tertarik mengetahui tentang manajemen talenta, pembangunan budaya bersama talent DNA, pemilihan dan pengembangan agent of change, ada promo juga terkait hal tersebut. Silakan scan barcode di layar tersebut. Baik Bapak Ibu Talented People, untuk bisa memahami lebih dalam mengenai talent DNA begitu ya. Ini ada biaya gitu ya, harga promo top 10 talent DNA dengan harga investmentnya 165.000, harga promo top up-nya 335.000, harga promo 45 talent 500.000 dan report karir 750.000. Dan ini juga ada talent DNA top 5-nya gitu ya untuk yang terbaru. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu Talented People, kami akan langsung open table pukul 17 sampai 17.15. Untuk Bapak Ibu yang tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai talent DNA, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, ditunggu di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Erni, sampai berjumpa kembali. Untuk waktunya, ini sangat menginspirasi kita semua ya. Bapak Ibu yang akan stay tune gitu ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai talent DNA, kami persilakan untuk bisa open mic atau raise hand untuk kami bantu. Kami persilakan. Ketika hidup tanpa cahaya. Oh ya, ini momentum yang bisa digunakan untuk setelah ini menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya dok. Terima kasih banyak dok, jazakallah dok, Masya Allah. Sesinya luar biasa sore ini. Terima kasih banyak Dr. Erni, Masya Allah pesertanya sangat aktif-aktif nih. Sampai tadi ada beberapa pertanyaan sebetulnya belum terjawab dokter. Itu bagus. Melihat waktunya terbatas seperti itu ya. Nuhun dok. Ya udah kejawab semua kayaknya. Terima kasih Dr. Erni. Sampai jumpa lagi dok. Assalamualaikum. Salam buat semuanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui talent DNA lebih ya, bisa kolom chat. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find
Bagi Bapak Ibu talented people yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai algoritma of human technology, talent DNA, bisa ketik di chat atau raise hand, Buta bisa juga langsung gitu ya, on mic. Silakan Bapak meski Ibu mata yang ingin mengetahui talent DNA terbuka lebih dalam. ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana, lupakan talenta. Baik Apa Bapak Ibu, yang untuk ingin ada mengetahui lebih dalam mengenai talent di DNA akan dalam kami tunggu diriku, sampai 17.15 begitu ya. Ada temukan dari Bu Mia ya, Bu Kimia cahaya Usaada, tadi sahabatnya Dokter dirimu Erni, seperti itu ya Bu Mia ya. tanpa tahunan Ada berlalu. Bu Mia begitu ya. Untuk Bu Mia, boleh open mic Ibu. Dan juga ada Bu Neng Siti Julaiha ya, yang ingin mengetahui talent DNA lebih dalam. Boleh silakan Bu Nia ya dan Bu Siti Juleha boleh di open mic. Kami persilakan. Kita langsung diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipin kakak? Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Ibu Siti. Baik. Ya, silakan Bu. Maaf sedang di jalan ini. Oh iya 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 Ibu, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Silakan Bu Neng Siti Julaiha. Ya, gimana ininya ya, Mbak Siva? Bu Siti sudah pernah ambil talent DNA Bu? Belum pernah. Oh belum pernah. Ibu undangan dari siapa yang mengundang Ibu? Dari Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Oh Arsada. Baik. Kalau boleh dibantu, mungkin ada pertanyaan atau mau langsung mendaftar? Oh, ya ingin mengetahui apa talent DNA saya gitu. Oh baik-baik. Baik nanti Mbak Siva boleh ketik di chat boleh Ibu nomor HP Ibu, nama Ibu. Kemudian nanti Mbak Siva akan kirimkan apa namanya untuk link Ibu mengisi sebelum nanti Ibu melakukan pengisian talent DNA. Karena biasanya nanti kita akan bantu dulu untuk registrasi gitu ya. Nanti setelah itu ada melakukan pembayaran dahulu sesuai dengan pilihan talent DNA yang akan Ibu ambil, apakah 45 talent atau 10 talent atau 5 talent gitu ya. Dan itu nanti bisa Ibu pilih. Setelah itu nanti akan ada isian gitu ya via email untuk Ibu mengisi sekitar 30-45 menit. Kurang lebih 130 lebih ya pertanyaan untuk Ibu mengisi dan ini cukup simpel, namun tetap harus dalam suasana yang kondusif untuk Ibu fokus untuk melakukan pengisian. Itu Bu Siti. Dan ini tidak hanya untuk Ibu, misalnya Ibu punya anak usia sebenarnya 15 tahun ke atas, tapi kalau misalnya 12 tahun pun bisa dan apa namanya didampingi gitu ya pada saat melakukan pengisian. Dan juga bisa juga untuk anak yang mau kuliah gitu ya, untuk mengetahui potensi tadi potensi peminatan mereka, misalnya ambil prodi apa gitu ya, program studi apa, kemudian juga yang mau lulus kuliah juga bisa untuk peminatan karirnya yang anak ibu misalnya gitu ya, sudah punya anak yang akan lulus kuliah. Jadi itu sangat membantu karena tadi ya yang Dokter Aini sampaikan bahwa ketika kita mengetahui talenta anak kita, pasangan, orang tua, adik, rekan kerja, bahkan bawahan kita, maka memperkecil friksi yang ada gitu ya. Karena ini menjadi life tools untuk mengetahui algoritma dari human technology kita, bahwa setiap orang itu adalah tadi ya champion kalau Dokter Aini sampaikan, setiap orang itu unik dan
berprestasi gitu dan punya kespesialan masing-masing. Itu Bu Siti. Oh iya. Ya. Yang harus dituliskan di kolom chat apa ya? Nomor. Nama dan nomor HP Ibu nanti Kakak Siva akan ini akan simpan gitu ya. Nanti untuk kami proses lebih lanjut untuk proses pendaftaran, registrasi dan pengisian talent DNA. Oh, ya. Ibu Baik, Siti Terima kasih. boleh tahu di domisilinya di mana? Di Cimahi, Oh, Masya Allah. Cimahi dari Deket ya? instansi mana Ibu Siti? ya. Dari instansi mana Ibu Siti? Oh, saya dari rumah sakit. Masya Oh, Allah, oke. dari rumah sakit. Sakit Baik. Residensi Lilin. Oh, baik. Masuk terus di Baik. Cililitan ya, Bu. Baik, Ibu Siti, begitu ya. Untuk bisa tuliskan nama lengkap dan juga nomor telepon, nanti akan ada tim kami yang akan menghubungi Ibu, begitu ya, mengenai talent DNA. Seperti Oh, itu. ya. Baik. Terima kasih banyak informasi. Sami-sami Bu Siti, Sama-sama, hati-hati di Bu jalan, Siti. Tia Hati-hati di Manila. jalan. Sehat selalu, Bu Siti. Terima kasih. Ya, Baik. alhamdulillah. Baik, Terima lanjut. kasih. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut, Coach Atun, ada Bu Mia ya, Bu Kimia Usaada, namanya unik sekali nih Bu Mia. Halo, Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mia. Sehat selalu, selamat sore. Sehat selalu Bu Mia, selamat Ya, sore. Silakan Bu. ya itu tadi pengembangan ya potensi Mm-mm. diri ya belum terlambat kali ya biar udah belum telat Belum, gitu Bu. maksudnya. Tidak ada kata terlambat Bu kalau untuk mengetahui potensi Amin, diri. amin, insya Allah gitu. Eh, Iya pengen izin bergabung gimana tuh ya Mbak? Baik, baik. Untuk Hmm, ini ya, untuk mengetahui talent DNA Ibu ya. ya Baik. kalau jadi maksudnya itu nanti sistemnya seperti Zoom meeting aja kali ya jarak jauh semua online. Jadi nanti ketika Ibu boleh ya nanti share nama, nomor handphone ke chat di sini, nanti tim kami akan follow up lebih lanjut untuk registrasi gitu ya, untuk melakukan pembayaran dahulu. Setelah itu nanti akan dikirimkan lewat alamat email Ibu untuk mengisi talent DNA assessment atau mapping. Jadi nanti Ibu Oh pilih ya. mau yang 45 talent kah atau 10 talent kah gitu ya. Atau 5 talent kah. Namun idealnya kita mengetahui 45 talent kita. Jadi seperti tadi tampilan Dokter Eni, ada 10 talenta yang menjadi kekuatan kita dan ada bottom 5 talenta yang paling dasar di 5 paling bawah. Nah, 5 paling bawah itu adalah sebenarnya talenta kita juga namun perlu effort lebih untuk melakukan. Tapi kalau tadi memang kami bahas 10 talent utama Dokter Eni yang membuat beliau champion, leaders yang apa namanya transformasional gitu ya. Itu yang tadi kita bahas. Hmm. Boleh Iya. ketik di chat ya nama Oh iya, iya. lengkap, nomor handphone dan alamat emailnya. Oke, iya. Sebentar ya, Boleh Mbak. diinfo Bu Mia dari instansi Iya. mana Ibu? Saya sekarang di dokter gigi umum di Puskes di Masya wilayah Allah. Kuningan, Jawa Barat. Masya Iya. Daerah Allah. Kuningan ya, Masya Iya. Allah. Sehat-sehat Alhamdulillah. dokter. Sehat dok. Amin. Amin. Apalagi dokter Insyaallah. nanti dokter bisa gitu ya mendapatkan manfaat dari talent pengisian talent DNA ini dan bisa sharing berbagi ke relasi instansi dokter bahkan juga untuk di rumah pasangan dan anak-anak ya dok ya. Amin. Masya Allah, Insyaallah. amin. Amin. Bisa Amin. dituliskan di kolom chat ya, Dokter Mia. Baik. Oke. Udah ya, Mungkin berarti dari itu ya aja ya. sudah. Ya. Betul. Baik dok. Nanti Nanti tim untuk kami hubungi ya dok. ya, untuk tim kami menghubungi lebih lanjut begitu ya, apa yang ingin Bu Mia ketahui lebih lanjut mengenai talent DNA dan juga Bu Siti seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu Talented People, apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan lagi mengenai talent DNA? Jadi Bu Siti sudah meninggalkan nama lengkap, nomor handphone, alamat email kah? Betul, sudah. Sudah ya, baik. Bu Siti dan Bu Mia ya. Baik, Luar terima biasa kasih Bu namanya. Siti, Bu Mia, begitu ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu talented people lainnya ada yang mau present, bertanya langsung boleh. Kami persilakan. 3 menit lagi ya
Kak Siva ya. Betul. 17.20 kami izin tutup untuk mengakhiri sesi ini. Boleh kalau ada yang mau resen atau mau bertanya mengenai talent DNA, kami persilakan. Untuk absensi tadi pada saat join webinar itu sudah terdata ya Bapak Ibu. Karena kan tadi ada nama isian ya. Nah, isian yang harus diisi itu sudah terdata di kami. Terima kasih remindernya. Monggo kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang talent DNA, kami masih open table. Baik, sama-sama Bu Nancy. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Fun and shine. Baik, Bapak, Ibu Talented People, jika ada yang ingin ditanyakan lagi begitu ya, bisa silakan ketik di kolom chat ataupun raise hand karena 17.20 akan kami close Zoom meetingnya. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu. Baik, Bapak Ibu Talented People, karena sudah pukul 17.20, maka akan kami close Zoom-nya seperti itu ya Bapak Ibu Talented People. Jika ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi kami gitu ya, ISQ Group Edge Consulting. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sharingkan bersama Dr. Erni begitu ya, bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat. Salam sejahtera. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Ali, selamat. Iya, Tag iya. tools Terima DNA. kasih Pak Ali Al-Fajri begitu yang sudah aktif dari awal join gitu ya. Nanti dari tim kami akan Sama-sama, terima menghubungi kasih juga. Pak Ali Al-Fajri gitu yang dapat free gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, iya. Sama-sama Pak Ali.